Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurfadila dari Prodi D3 Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Healthy Eating Index. Indonesia saat ini menghadapi triple blunder. Malnutrition adalah masalah kurang, lebih, dan kekurangan zat gizi mikro. Berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2018, masalah gizi yang ada yaitu ada gizi buruk, gizi kurang, stunting, anemia pada ibu hamil, dan remaja putri. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan kuantitas dan kualitas gizi konsumsi pangan. Salah satu untuk menilai kualitas pangan yaitu dengan menggunakan Healthy Eating Index. Healthy Eating Index itu memberikan gambaran seberapa baik konsumsi pangan seseorang. Semakin beragam pangan yang dikonsumsi, maka skor Healthy Eating Index akan semakin tinggi, sesuai dengan anjuran Pesan Umum Gizi Seimbang. Jika skor Healthy Eating Index terlalu rendah, maka kualitas konsumsi sangat buruk. Healthy Eating Index disusun berdasarkan Healthy Eating Index dari Amerika Serikat pada tahun 1995 dengan menggunakan pendekatan piramida makanan. Piramida makanan Indonesia, komponen seimbangnya dengan 3 guna makanan dan fungsi makanan lainnya. Di Indonesia dikembangkan Indeks Gizi Seimbang yaitu dengan singkatan IGS. Kennedy pada tahun 2008 menyebutkan komponen pangan yang dapat dihitung porsinya dalam penentuan Healthy Eating Index yaitu konsumsi gandum, sayuran, buah-buahan, susu, daging, intake lemak, intake kolesterol, intake garam, dan keberagamannya. Hendrianto meneliti juga yaitu memodifikasi menggunakan komponen sumber karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan, protein hewani, protein nabati, total lemak, dan keberagamannya. Perhitungan skor Healthy Eating Index dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengelompokan pangan ke dalam golongan pangan sesuai dengan komponen. Yang kedua, perhitungan jumlah porsi makan per hari untuk setiap golongan pangan. Yang ketiga yaitu ada keberagaman dihitung berdasarkan jumlah jenis makanan yang dikonsumsi dalam satu hari. Untuk jenis makanan yang sama itu dihitung satu kali. Yang keempat, perhitungan skor Healthy Eating Index dari jumlah total pada setiap komponen dengan ketentuan setiap komponen Healthy Eating Index memiliki nilai maksimal 10 dan minimal itu 0. Skor 0 diberikan jika konsumsi kurang dari batas minimal atau lebih dari batas maksimal, dan skor 10 jika konsumsi sesuai dengan anjuran. Skor tertinggi Healthy Eating Index adalah 10 dikali jumlah komponen. Dalam penentuan kategori skor Healthy Eating Index yaitu ada buruk apabila skornya itu kurang dari 50%. Untuk sedang apabila skor 50 sampai 80%. Untuk kategori baik apabila skor lebih dari 80%. Jumlah komponen terdapat 12 alternatif IGS yang berhasil dikembangkan dalam penelitian, yaitu ada IGS 350, IGS 360, IGS 394, dan lain sebagainya. Salah satunya kita ambil IGS 360. Skornya itu dibagi 3 grade dan ada 6 komponen pangan. Contohnya, konsumsi untuk usia 7 sampai 9 tahun. Tabelnya itu ada komponennya, nilainya 0, ada nilai 5, dan ada nilai 10. Untuk komponennya itu ada 6 yaitu makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk hewani, lauk nabati, dan susu. Untuk nilainya itu disesuaikan dengan porsi yang dimakan. Untuk melihat beberapa porsinya itu, kita bisa melihat dari Pesan Umum Gizi Seimbang yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014 nomor 41. Nah, di sini saya mengambil untuk kelompok umur 7 sampai 9 tahun. Kita bisa lihat dari bahan makanan dan porsi-porsinya itu. Untuk keterangan misalnya itu nasi, satu porsi itu berapa gelas, berapa gram, dan berapa kalorinya itu kita bisa lihat di sini.
Nah, ini tabel komponen Indonesian Healthy Index-nya untuk anak usia 10-12 tahun yang dari Kemenkes 2014 telah dimodifikasi dari tabel tersebut. Di sini itu setiap komponen itu udah ada skornya dari 0 sampai 10. Nah, kriteria maksimum dan kriteria minimumnya juga ada keterangannya di sini. Untuk melakukan perhitungan skor Healthy Eating Index, kita harus melakukan recall 24 jam dulu untuk mengetahui makanan apa yang dikonsumsi dalam sehari. Lalu kita konversikan dari waktu, misalnya di sini ada pagi, siang, sore, dan malam, dan juga selingan-selingannya. Di sini sudah saya buat contoh untuk bahan makanan atau makanan yang dimakan dan URT-nya seberapa. Nah, lalu kita konversikan menghitung skor Healthy Eating Index, yaitu pada tabel yang di bawahnya. Untuk komponennya itu kan ada makanan pokok. Nah, makanan pokoknya itu seperti sumber karbohidrat. Kita lihat pada yang tabel di atas, yaitu makanan pokok atau sumber karbohidrat itu ada 6 porsi. Nah, 6 porsi itu apa saja? Yaitu yang pada makanan pagi yaitu ada nasi 1 porsi, pada selingannya yaitu ada roti bakar 1 potong, berarti itu 1 porsi. Pada makan siang itu nasi ada 1 porsi, dan juga selingannya itu ada 2 potong. Lalu pada makan malam nasinya itu ada 1 porsi. Jadi kita jumlahkan pada makanan pokok atau sumber karbohidrat itu ada 6 porsi. Nah, kita tulis di sini 6. Nah, untuk skornya itu kita bisa lihat pada tabel yang ini. Nah, pada makanan pokok kan dia ada 6 porsi. Jadi 6 porsi itu masuk pada nilai 10, karena pada nilai 10 itu porsinya itu lebih dari 4,5 porsi. Jadi kita beri skornya 10. Begitupun dengan sayur-sayuran, buah-buahan, lauk hewani, lauk nabati, susu. Nah, kita seperti itu menentukan skornya. Setelah diketahui skornya dan porsinya itu, kita totalkan skornya itu. Di sini skornya ada 35. 35 itu kita bagi dengan nilai maksimal. Nilai maksimalnya itu 60. Kenapa 60? Karena 10 dikali 6 komponen, yaitu ada makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk hewani, lauk nabati, dan susu. Nah, 6 komponen itu kita kalikan, jadi 10 dikali 6 sama dengan 60. Jadi total skornya itu 35 kita bagi dengan nilai maksimal 60 dikali 100, yaitu hasilnya 58,33%. 58,33% itu masuk kategori mana? Nah, untuk 58,33% itu masuk ke kategori sedang, karena pada kategori sedang atau medium itu apabila skornya itu 50-80%. Sekian penyampaian materi Healthy Eating Index dari saya, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dadah!